Berjumpa kembali di mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 12 aliyah. Jika di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia di masa demokrasi liberal, yaitu pada rentang tahun 1950 sampai dengan 1959, juga kita sudah belajar tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia di masa demokrasi terpimpin rentang tahun 1959 sampai dengan 1965. Selanjutnya yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu pada rentang tahun 1966 sampai dengan 1998. Jaraknya lumayan sangat panjang ya. Apa sih yang dimaksud dengan era Orde Baru? Era Orde Baru adalah saat negara Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Adapun era pemerintahan sebelumnya disebut dengan era Orde Lama. Orde Lama itu di dalam sejarah politik Indonesia merujuk pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, berlangsung antara tahun 1945 sampai dengan 1965. Di pembahasan yang lalu, kita sudah belajar bagaimana gejolak politik dan ekonomi di Indonesia di akhir-akhir masa kepemimpinan Presiden Soekarno itu sangat mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi, sosial di masyarakat Indonesia. Dan gejolak ini memuncak saat terjadi gerakan G30 SPKI, Gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, di mana ketegangan hubungan antara TNI AD dan Partai Komunis Indonesia itu berakibat dengan dilakukannya penculikan dan pembunuhan para perwira tinggi TNI AD yang itu didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Hal itu menimbulkan kekacauan yang sangat besar. Bahkan kepemimpinan Presiden Soekarno di Indonesia menjadi antras. Masyarakat sudah mulai tidak percaya dengan pemerintahan yang dikomandoi oleh Presiden Soekarno. Akhirnya, Letnan Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan atau mengambil alih komando pemerintahan untuk melakukan stabilisasi kondisi politik dan sosial di Indonesia. Perlu diingat, tragedi G30 SPKI itulah yang menjadi titik tolak dari pemerintahan Presiden Soekarno yang pada awalnya sangat berkuasa karena didukung oleh PKI dan TNI AD berada di kedua sisinya, akhirnya menjadi presiden yang seakan-akan tidak memiliki wewenang dan pengaruh apapun ya, baik itu di kabinet maupun di hadapan parlemen. Nah, sistem dan struktur politik ekonomi di masa Orde Baru ini yang akan kita pelajari di bab ini. Dan masa Orde Baru itu berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Meskipun Presiden Soeharto dilantik pada tahun 1968, tetapi wewenang dan pengaruhnya itu sudah dimulai pada tahun 1966. Pasca beliau mengambil alih komando TNI setelah banyak perwira tingginya diculik dan dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia. Kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu masa transisi. Masa transisi yaitu adalah fase perpindahan kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Ada beberapa kejadian yang harus kita pelajari. Yang pertama, aksi Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Kemudian ada surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Ada juga tentang dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Presiden Soekarno sebagai pemimpin negara dan Letnan Jenderal Soeharto sebagai sosok yang menjalankan pemerintahan. Nah, tiga hal ini yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah aksi Tritura. Apa itu Tritura? Tritura adalah singkatan dari Tri Tuntutan Rakyat, ya. 3 tuntutan rakyat. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat atau 3 tuntutan rakyat muncul di latar belakangi beberapa hal. Yang pertama tentu adalah peristiwa G30 SPKI, Gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dengan menculik dan membunuh para perwira tinggi TNI AD. Karena sebagaimana kita sudah pelajari di pertemuan yang lalu,
di masa tahun 1960 sampai dengan 1965 itu terjadi clash ya, atau ketegangan hubungan antara TNI AD dengan PKI. Ya. Sebenarnya tidak cuma dengan TNI AD, PKI juga memiliki ketegangan hubungan dengan partai-partai politik lainnya, serta ada ketegangan dengan beberapa pemerintah daerah. Tetapi karena posisi PKI itu cukup tinggi di pemerintahan atau di kabinet Presiden Soekarno, akhirnya mereka memiliki wewenang yang sangat tinggi, bahkan mampu mendorong dibubarkannya Partai Masyumi dan mampu menekan kebijakan TNI AD dan kebijakan lainnya. Peristiwa G30 SPKI itu dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia karena menduga adanya kelompok Dewan Jenderal, yaitu jenderal-jenderal TNI AD yang dianggap atau diduga ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Tetapi adanya isu Dewan Jenderal itu pun sudah dibantah oleh para pimpinan TNI AD, khususnya Jenderal Abdul Haris Nasution dan Jenderal Ahmad Yani. Tetapi PKI tetap menganggap Dewan Jenderal itu ada dan dianggap akan melengsarkan kedudukan Presiden Soekarno. Nah, akhirnya tragedi memuncak pada tanggal 30 September malam. PKI melakukan penculikan dan membunuh para perwira tinggi TNI AD. Tragedi itu menjadi percikan api yang membakar situasi politik di Indonesia. Suasana di Indonesia menjadi sangat panas, gejolak politik semakin meningkat, masyarakat yang sudah sangat benci dengan PKI akhirnya melakukan pengejaran, pembunuhan dan pembantaian terhadap orang-orang yang diduga terlibat di dalam Partai Komunis Indonesia. Nah, itu merupakan tragedi kelam yang terjadi pada tahun itu. Latar belakang lainnya yaitu adalah krisis ekonomi dan krisis politik. Di masa itu, tahun 1965, Indonesia mengalami inflasi yang sangat besar ya, atau istilahnya itu hiperinflasi. Harga-harga melambung tinggi, nilai tukar uang itu semakin rendah ya, atau tidak berharga, serta barang-barang kebutuhan pokok di pasaran menjadi sangat langka. Nah, hal itu juga mempengaruhi kekisruhan sosial dan politik di Indonesia pada tahun 1965. Krisis politik juga memiliki pengaruh karena pada era itu Presiden Soekarno sudah mendeklarasikan diri sebagai pemimpin revolusi dan presiden seumur hidup di Indonesia. Tentu itu bertentangan dengan prinsip para tokoh-tokoh politik lainnya di Indonesia. Kebijakan yang dilakukan Presiden Soekarno dengan membubarkan partai-partai yang bertentangan dengan PKI seperti Masyumi dan lainnya itu sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap gejolak politik dan keamanan di Indonesia. Tapi tetap yang memiliki peran utama itu adalah peristiwa G30 SPKI. Itu tadi adalah latar belakang munculnya aksi Tritura. Adapun aktor atau pelaku dari aksi Tri Tuntutan Rakyat ini adalah kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok pemuda, kelompok sarjana, dan lain-lain yang tergabung di dalam beberapa organisasi seperti KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda-Pemudi Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, KAGI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia, KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, ada juga KABI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, serta Kesatuan Aksi-aksi lainnya. Semuanya itu tergabung di dalam Front Pancasila. Mereka melakukan demonstrasi terus-menerus untuk menuntut Presiden Soekarno dengan 3 tuntutan, ya, disebut dengan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Apa saja isi dari Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat? Yaitu adalah yang pertama, pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Karena memang yang menjadi sumber gejolak di tahun itu, khususnya antara tahun 1960 sampai dengan 1965, adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sering memprovokasi, melakukan ketegangan hubungan baik sesama partai politik, dengan TNI AD, dengan pemerintah daerah, maupun dengan masyarakat di akar rumput. Jadi tuntutan yang pertama adalah pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya.